Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1988 atau 1989. Ayahku saat itu baru saja berkuliah di salah satu universitas di kota Surabaya. Satu malam, ayahku diajak oleh kenalan kakekku, namanya Pak Yanto, untuk melayat tetangganya yang kebetulan hari itu meninggal dunia. Kebetulan almarhum meninggal sekitar habis maghrib. Biasanya, jika meninggal sehabis maghrib, maka jenazah akan dimakamkan setelah Isya. Namun, pihak keluarga ini meminta jenazah almarhum dimakamkan di desa tempat kelahiran almarhum, tepatnya di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Karena jarak dari kota Surabaya menuju desa tersebut cukup jauh, bahkan bisa memakan waktu 5 jam atau lebih. Warga menyarankan untuk memakamkan almarhum besok pagi, berangkat dari Surabaya setelah sholat subuh ke desa yang dimaksud. Anehnya, keluarga almarhum meminta untuk almarhum dimakamkan malam ini juga di desa kelahiran almarhum. Warga kampung tidak menyanggupi karena terkendala jarak yang jauh, belum tersedia kendaraan, dan daerah tersebut masih merupakan pedesaan yang di masa itu sangat minim penerangan. Karena kalah jumlah dengan warga, keluarga almarhum pun dengan berat hati menuruti permintaan warga. Sekitar jam 10 malam, warga sedang berkumpul, nongkrong bareng di sekitar rumah almarhum. Termasuk ayahku dan Pak Yanto yang ikut mengobrol dengan para warga. Istilahnya jagongan atau bergadang. Biasanya, memang jika ada warga yang meninggal dan pemakamannya akan dilaksanakan esok paginya, warga lain akan berkumpul untuk menemani keluarga almarhum atau almarhumah dan berjaga di sekitar rumah. Saat itu keluarga almarhum diminta para warga untuk beristirahat, dan warga perempuan dan ibu-ibu berada di rumah masing-masing. Tidak ikut jagongan karena umumnya jagongan ini untuk warga laki-laki. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suaranya kretek, 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 seperti suara tulang yang patah atau bergelemetekan. Suara ini terdengar dari dalam rumah almarhum. Semua mata langsung mengarah ke arah pintu, di mana di sana tampak almarhum berjalan keluar dari pintu rumah. Almarhum tampak kurus, seperti tulang belulang yang dibalut kulit. Suara kretek-kretek tadi berasal dari tulang belulang almarhum yang bergerak dengan kaku seiring tubuhnya berjalan keluar rumah. Warga kaget dan langsung ketakutan. Mereka semua berlari semburat ke segala arah, takut dengan penampakan itu. Ayahku pun ikut berlari, saking takutnya. Warga bersembunyi di berbagai tempat, menunggu kondisi aman. Tak lama, suara kretek-kretek itu benar-benar menghilang. Seperti semakin jauh, hingga tidak terdengar lagi. Saat itulah warga mulai kembali perlahan-lahan menuju ke rumah almarhum. Hingga saat seseorang berteriak, "Mayitnya hilang!" Kaget, warga berbondong-bondong berlari kembali ke rumah almarhum dan semuanya melihat bahwa jenazah almarhum sudah menghilang. Karena keributan itu, keluarga almarhum pun terbangun dan keluar dari rumah. Setelah mengetahui situasi, salah seorang dari keluarga almarhum berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Itu almarhum pulang ke desanya." Warga kebingungan, tapi
Akhirnya kembali jagongan di sekitar rumah almarhum. Ayahku pun masih ikut, bahkan bergadang sampai pagi. Esok harinya, tepat setelah sholat subuh, warga berangkat menggunakan beberapa mobil kol atau angkot menuju desa kelahiran almarhum. Perjalanan cukup panjang dan juga melelahkan. Bahkan, warga baru sampai sekitar pukul 1 siang. Sekitar 7 jam perjalanan dari kota Surabaya. Karena beriringan, maka kendaraan tidak dapat melaju cepat dan saling menunggu agar rombongannya tidak tersesat. Sesampainya di rumah kediaman almarhum, semua warga terkejut melihat almarhum sudah berada di rumah tersebut. Sosoknya tidak lagi mengerikan seperti semalam. Tidak seperti jerangkong yang hanya berupa tulang berbalut kulit. Sosoknya kembali seperti manusia yang sudah menjadi jenazah. Para warga termasuk ayahku dan juga Pak Yanto kebingungan melihat hal ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.